Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kembara Official. Hari ini Pak San akan menjelaskan terkait dengan salah satu kajian psikologi dalam bentuk kepedulian. Ternyata ketika kita mempedulikan sesuatu hal atau seseorang dalam hidup kita, kita juga harus tahu batasannya. Ketika itu juga apa yang kita pedulikan tidak boleh sampai membuat kita justru tidak nyaman dalam hidup kita. Ketika kita membuat interaksi terkait dengan kepedulian dan juga perasaan lebih terhadap sesuatu hal, di situ juga kita harus pastikan bahwa kita tidak terlalu berlebihan dan kita tetap menjaga kondisi perasaan kita dan kenyamanan hidup kita. Jadi, apa saja batasan kepedulian? Disimak ya. Peduli adalah suatu respon positif dari apa yang dapat kita lakukan terhadap interaksi sosial kita. Di situ juga kita harus tahu bahwa ada bentuk kepedulian yang wajar dalam hidup kita, yakni salah satunya adalah kekhawatiran, menanyakan kabar, menunjukkan rasa empati dan juga simpati. Kita juga dapat menunjukkan suatu ekspresi kasih sayang dalam bentuk kepedulian. Itu adalah hal-hal yang wajar dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apa saja sih hal-hal yang dapat menjadi bentuk negatif dari kepedulian yang berlebihan? Yang pertama adalah selalu berusaha untuk mencari solusi dari hal-hal yang terkait dengan konflik atau masalah orang lain. Di sini, terkait dengan hal ini adalah hal yang baik, namun terlalu sering masuk terhadap konflik dan juga masalah orang lain itu akan membuat diri kita juga akhirnya tidak nyaman. Pada akhirnya, kita harus mulai membatasi bahwa kita juga harus menjaga diri kita dari keterlibatan pada konflik-konflik orang lain yang juga belum tentu mereka menginginkannya dan juga akan berdampak baik pada hidup kita ataupun orang yang sedang kita pedulikan. Bentuk kepedulian yang dapat menjadi hal yang negatif yang kedua adalah terkait dengan membantu orang lain dengan mengabaikan fisik dan juga mentalitas kita. Kadang kita berlebihan dalam memforsir diri kita untuk dapat membuat orang lain puas dengan bantuan kita. Di situ kepedulian yang berlebihan akan membuat kita malah menciptakan suatu masalah baru yang belum tentu ketika kita dalam masalah orang akan peduli terhadap kita. Pada dasarnya ketika kita ingin membantu orang lain, bantulah secukupnya dan juga pada hal-hal yang wajar. Ketika kita sudah berlebihan hingga membuat kita sakit secara fisik atau mental, di situ kita sudah melanggar suatu batasan dalam kepedulian. Bahkan di situ sudah pada ranah kita tidak mempedulikan diri kita hanya untuk mempedulikan orang lain. Pastikan ketika kita mempedulikan orang lain dalam bentuk bantuan, kita juga harus mengetahui bahwa kita pun punya porsi dan juga punya hal untuk kita jaga, yakni diri kita sendiri. Kepedulian yang ketiga yang sering kali berlebihan yakni perasaan merasa bersalah ketika kita tidak dapat membantu orang lain. Disinilah ketika orang lain menyampaikan sesuatu hal terkait dengan keluh kesahnya dan juga masalahnya terhadap kita, di situ kita juga punya hak untuk menentukan porsi sejauh mana kita akan membantu mereka. Dan jika memang kita tidak punya kesempatan juga peluang untuk membantu mereka sesuai dengan apa yang menjadi penilaian kita, di situ tidak harus kita merasa bersalah. Orang-orang yang memiliki kepedulian berlebih, cenderung mereka akan langsung merasa bersalah dan tertekan karena tidak dapat membantu orang lain yang sedang curhat atau menyampaikan perasaannya atau masalahnya terhadap kita. Jadi mulai saat ini, sampaikan saja bahwa memang di saat yang sama kita tidak dapat membantu mereka. Kita hanya dapat mendoakan dan mensupport mereka yang sedang mendapatkan masalah. Dan bentuk kepedulian berlebihan yang terakhir adalah terlalu keras untuk memperbaiki hidup orang lain. Dewasa ini, kita sering sekali melihat orang-orang yang terlalu ikut campur terkait dengan hidup orang lain. Ketika itu juga kita harus mengetahui batasan di mana kita tidak harus terlalu masuk dan juga merasa berhak dan juga dapat untuk memperbaiki hidup orang lain. Ketika orang lain tidak merespon dengan baik nasihat-nasihat, pendapat dan juga masukan terkait hidup mereka, di situ kita juga harus memberikan batasan terkait kepedulian kita bahwa di situ tidak layak untuk kita memaksakan persepsi atau pendapat kita terhadap hidup orang lain dan merasa bahwa kita dapat memperbaiki mereka. Karena orang dewasa pada umumnya mereka memiliki bentuk masing-masing
Dan itu adalah hasil dari perkembangan dan juga pola didik orang tua mereka di saat mereka kecil. Ketika mereka sudah dewasa dan kita terus berusaha untuk menasehati mereka, cenderung itu akan menjadikan suatu kelelahan pada diri kita secara mental dan fisik. Di situ juga kepedulian kita sudah berlebihan jika kita terus merasa bahwa kita memiliki hak dan kapasitas untuk memperbaiki hidup orang lain di saat yang sama di mana kita sudah menyadari bahwa mereka sudah tidak mau lagi untuk mendengar nasihat dan juga perbaikan dari orang lain termasuk kita. Nah, tadi adalah terkait dengan 4 bentuk kepedulian yang kadang berlebihan dan membuat hal yang negatif justru untuk diri kita. Disitulah ketika kita memiliki kepedulian lebih terhadap orang lain, kita harus bersyukur bahwa hati kita dan empati kita ternyata sangat hidup. Terkait itu juga secara psikologis, orang-orang yang memiliki empati dan kepedulian lebih, mereka memiliki perasaan yang sangat lembut dan juga lunak. Sekian dari Pasan. Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.